Shalom umat Allah yang terkasih, jumpa lagi dalam Renungan Singkat Sabda Iman Katolik edisi Rabu 19 Februari 2025, hari biasa pekan ke-6. Hari ini kita akan mendengarkan Sabda Tuhan dari Injil Markus bab 8 ayat 22-26. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu, Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih dalam Kristus, baru saja kita mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Markus, di mana dikisahkan Yesus menyembuhkan orang yang sakit buta. Kita tentu pernah mengalami sakit, baik ringan maupun berat. Pengalaman itu selalu menjadi suatu pengalaman yang tidak mengenakan secara fisik dan mental. Banyak aktivitas tidak bisa kita lakukan ketika kita sedang sakit. Umat Allah yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil yang kita dengarkan pada hari ini, Yesus mau mengajak kita untuk menjernihkan hati kita. Kebutaan hati itulah yang banyak diderita oleh manusia. Kebutaan hati menjadikan kita tidak dapat melihat orang lain secara jernih. Kita hanya melihat berdasarkan penilaian kita sendiri yang seringkali tidak lengkap. Akibatnya, pribadi orang lain tidak dilihat secara menyeluruh, melainkan hanya sebagian kecil yang menonjol di mata fisik kita. Dengan itu, kita cenderung untuk menghakiminya. Umat Allah yang terkasih dalam Kristus, Yesus selalu hadir. Yesus sangat dekat dengan kita. Maka mari kita mohon agar Yesus menjamah mata hati kita supaya menjadi jernih dan dapat melihat sesama dengan jernih pula. Sebab dengan cara itu kita berusaha menjadi pelaksana sabda Tuhan. Mungkin belum begitu jelas kita melihat keutuhan pribadi orang lain. Semuanya masih tampak seperti bayang-bayang gelap. Maka kita biarkan Yesus terus-menerus menjamah mata hati kita agar semuanya tampak jernih dan utuh. Maka mari kita mohon kepada Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus menjamah mata hati kita dengan tangan kasih-Nya, agar terbuka lebar dan dapat melihat segala sesuatu dengan jernih. Semoga kita dimampukan untuk menjernihkan mata hati kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.